sering mengalami bangun pagi dan kemudian merasakan cemas, merasakan tidak nyaman di tubuh, kayak capek padahal juga sudah tidur sebenarnya, atau juga mungkin kayak merasa capek, gelisah, karena memang belum bisa tidur juga, belum bisa tidur dengan nyenyak, atau kemudian merasakan bangun pagi langsung sesak seperti itu, kemudian jadi nggak nyaman, intinya di dalam tubuh tuh nggak nyaman dan kemudian jadi cemas dan gelisah padahal baru bangun pagi. Nah, kalau kamu mengalami hal ini, tonton video sampai habis untuk kamu tahu bagaimana solusi untuk mengatasi semua itu. Oke, dan jangan lupa subscribe supaya kamu bisa mendapatkan informasi bermanfaat lainnya dari channel ini. Banyak teman-teman yang mengalami kecemasan itu mengalami cemas ketika saat bangun pagi. Jadi ketika mereka sesaat setelah bangun pagi itu mereka langsung merasakan nggak nyaman, ya. Jadi mereka itu bisa merasakan ketidaknyamanan di tubuh, atau mungkin ada perasaan gelisah nggak jelas. Atau juga ketika baru buka mata, kemudian mereka jadi sudah merasakan sesak nafas atau jantung berdebar kencang, itu juga bisa terjadi. Nah, ketika hal ini terjadi membuat mereka semakin khawatir dan semakin cemas. Di satu sisi, ketika saya juga tanya pada teman-teman yang di Instagram saya tanya pada teman-teman yang mengalami gangguan cemas dan juga asam lambung, saya tanya di IG, di story saya tanya, kalau kamu mengalami gangguan cemas dan asam lambung, kemudian apa yang kamu pikirkan ketika bangun pagi? Nah, dari jawaban dari teman-teman yang di Instagram, di komen, yang DM pada saya, menjawab dengan mereply apa yang saya tanyakan di Instastory, mereka kebanyakan menjawab bahwa mereka takut kumat, takut nanti hari ini kumat lagi. Atau mereka merasa takut nanti kalau pasangannya kerja, jadi mereka akan sendirian. Jadi takut nanti kalau sendirian takut kumat. Atau mereka merasakan ketidaknyamanan itu takut akan terus berlanjut sepanjang hari. Kebanyakan sih ada perasaan ini hari yang berat, ini aku kambuh lagi nggak ya, aku akan mengalami rasa nggak nyaman lagi di tubuh nggak ya, sampai kapan seperti ini gitu. Intinya lah, kebanyakan mereka membuat skenario buruk dalam pikiran mereka. Ketika kita semakin banyak membuat skenario buruk dalam pikiran kita ketika bangun pagi, maka hal itu membuat kita semakin cemas, membuat kita semakin tidak nyaman dalam menjalani pagi itu. Ini menjadi beban tersendiri, ya kan? Beban tersendiri karena nggak enak banget kan, bangun pagi langsung mikir something, langsung mikir yang berat-berat, langsung mikir yang nggak enak, itu nggak enak banget rasanya. Dan rasanya itu kita jadi, itu mempengaruhi mood kita sepanjang hari. Jadi itu terganggu lah kerjaan kita, emosi kita, itu terganggu karena masalah ini di pagi hari ini. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, hal itu bisa terjadi karena kita punya stres yang cukup banyak. Stres yang cukup banyak itu meliputi stres bisa karena kita mikirin sekolah anak, mikirin sekolah kita, kemudian juga mikirin kerjaan, mikirin finansial, mikirin pasangan, kemudian juga bisa mikirin tentang sakit yang kita alami sendiri, atau juga mikirin orang lain, tentang kerabat kita, saudara kita, yang itu kita terus pikirkan terus tiap hari, dan itu membebani kita. Jadi kita benar-benar stres dengan itu, tertekan dengan itu, dan terus kepikiran dengan itu sepanjang hari. Akhirnya ketika bangun pagi ya kita masih kepikiran itu. Jadi kita akhirnya tanpa sadar terbiasa dengan pikiran-pikiran seperti itu dari hari ke hari, yang akhirnya membuat kita ya bangun pagi ya otomatis jadinya mikir yang enggak lagi gitu. Kemudian yang kedua itu bisa juga terjadi karena kita kurang tidur atau kualitas tidur kita nggak bagus. Itu juga bisa membuat kita nggak nyaman ketika bangun pagi, jadi mikir yang aneh-aneh. Kenapa? Karena ketika mau tidur kita nggak bagus tidurnya, kita kan sering, kok belum tidur lagi, aduh gimana nih, gitu kan. Tidur lagi nggak. Nah itu kan juga akhirnya membuat kita jadi nggak nyaman, jadi punya pikiran negatif lagi ketika kita bangun, ketika di pagi hari gitu. Teman-teman yang punya asam lambung lumayan tinggi, biasanya juga bisa aja muncul ketika bangun pagi itu muncul begah atau kemudian juga muncul sendawa. Hal itu adalah indikasi bahwa yang saya bilang tadi asam lambungnya cukup tinggi. Maka yang perlu teman-teman lakukan ketika masalah ini terjadi adalah minum air hangat, ya, minum air hangat, kemudian tenangkan diri,
Jangan kemudian langsung, aduh kenapa muncul lagi, kenapa sih masih muncul lagi, karena itu akan membuat kamu jadi semakin stres dan membuat asam lambung kamu semakin naik. Jadi mendingan ketika asam lambung itu naik atau ketika mulai begah, sendawa seperti itu, kamu izinkan untuk kamu, oke, biarin, ini kecil ya, ini bisa segera berlalu. Ah, ini kecil, ini bisa segera berlalu. Nah, itu yang bisa kamu lakukan untuk encourage, untuk mendorong diri kamu untuk tidak merasa bahwa asam lambung atau masalah yang kamu alami itu tinggi banget, karena itu akan membuat kamu jadi semakin kepikiran dan itu membuat asam lambung kamu tidak berhenti-berhenti. Maksudnya asam lambung itu akan terus muncul karena stres juga yang muncul. Kemudian yang bisa kamu lakukan selain itu, kamu juga bisa untuk mulai minum obatnya, atau kamu bisa juga konsultasikan ke dokter gastro untuk kamu bisa mendapatkan treatment yang lebih baik lagi. Dan tentunya biasanya kalau masalahnya adalah di asam lambung, biasanya akan diminta untuk paling enggak kamu tidurnya itu 2 jam setelah makan. Ya. Dan tapi juga tidak perlu kamu juga terlalu khawatir juga pokoknya. Jadi ketika tidur, ketika malam, kamu jangan sugesti dulu bahwa besok bangun lagi, ini lagi nggak ya? Ya, jangan begitu. Jangan mikir begitu. Pikirnya adalah yang kamu inginkan. Jadi mikirnya adalah, ya, besok pagi bangun dengan lebih baik. Gitu. Jangan yang aneh-aneh. Itu akan bantu kamu lebih enak lagi ketika bangun pagi. Beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi ini adalah ketika bangun pagi, kamu jangan langsung ambil handphone. Jadi kamu jangan langsung buka Instagram, Twitter, WhatsApp, atau Facebook, dan lain-lain. Sebaiknya ketika bangun pagi, kamu itu langsung katakan yang positif. Ya, langsung katakan positif pada dirimu. Kemudian setelah itu kamu jalan pagi lah kalau bisa. Jalan pagi, atau kemudian kamu bisa ya jalan pagi sebentar lah, sekitar 10 menit, 15 menit kamu jalan pagi keliling kompleks, seperti itu akan membantu kamu untuk tidak mempunyai pikiran yang aneh-aneh ya. Kalau kamu nggak mau olahraga, kamu bisa lakukan mindfulness, atau kamu bisa untuk belajar untuk mengarahkan pikiran kamu ke saat ini, ke hari ini, detik ini, yaitu dengan cara melatih mindfulnessmu. Itu bisa kamu lakukan. Kemudian yang lain yang perlu kamu lakukan adalah kamu kalau bisa kamu perbanyaklah makanan yang mengandung magnesium. Makanan yang mengandung magnesium itu banyak, ada ikan salmon, ada tenggiri, kemudian juga sayuran hijau, kemudian tahu, tempe, kemudian banyak lain, buah-buah juga banyak, alpukat. Nah, dan tidak lupa yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus mereduksi stres kamu tentunya. Iya, kamu mau nggak mau tuh dikurangi lah. Kamu harus mengurangi apa yang kamu stresin selama ini. Ada beberapa cara yang bisa kamu pakai untuk mengatasi stres di sini. Sudah saya pernah bahas, silahkan kamu buka dan kamu coba lakukan ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat bagi kamu untuk mengatasi rasa cemas di pagi hari. Dan juga silakan ikuti Instagram saya, Jimika Santosa. Semoga semuanya semakin baik. Salam sehat.